Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan disiplin di lingkungan aparatur sipil negara. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 86 ayat 1, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang baru saja ditetapkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban. Jadi kata kuncinya adalah kewajiban dan menghindari larangan. Dan kata kunci yang kedua adalah larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Adapun kewajiban yang dimaksud ada pada pasal 3 dan pasal 4. Pada pasal 3 ada 8 ayat yang bercerita tentang kewajiban, yaitu mulai dari setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Sampai pada ayat ke-8, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kewajiban lainnya adalah ada 9, yaitu menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS, kemudian menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan, sampai pada kewajiban yang nomor 9 adalah menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun larangan yang dimaksud dalam disiplin PNS berisi ada 14 larangan, mulai dari nomor 1 menyalahgunakan wewenang, yang nomor 2 adalah menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, dan sampai larangan yang nomor 14, yaitu memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPR, dan yang terakhir adalah calon anggota DPRD. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu tingkat hukuman disiplin. Bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat hukuman disiplin ringan, tingkat hukuman disiplin sedang, dan tingkat hukuman disiplin berat. Kemudian jenis hukuman disiplin berdasarkan tingkat hukuman disiplin ringan, bahwa jenis hukuman disiplin ringan adalah yang pertama teguran lisan, yang kedua adalah teguran tertulis, dan yang terakhir dari jenis hukuman disiplin ringan adalah pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian jenis hukuman disiplin sedang adalah yang pertama pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Jenis hukuman disiplin sedang kedua adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan yang terakhir adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Selanjutnya, untuk jenis hukuman disiplin berat adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Bagi rekan-rekan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kita memiliki Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pergub tersebut, PNS DKI Jakarta dijatuhi hukuman disiplin disebabkan karena pertama, melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri. Yang kedua adalah terbukti paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun tidak mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional atau daerah tanpa keterangan. Yang ketiga adalah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak. Dan yang keempat adalah melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS DKI Jakarta yang terbukti melanggar ketentuan. Yang pertama adalah terbukti paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun tidak mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional dan daerah tanpa keterangan. Dan yang kedua adalah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak. Teman-teman akan mendapatkan hukuman disiplin berat, khususnya bagi PNS DKI Jakarta yang terbukti melanggar aturan, yaitu melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, rekan-rekan PNS DKI Jakarta, demikianlah penjelasan tentang materi aturan disiplin di lingkungan aparatur sipil negara. Semoga bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita tentang disiplin di lingkungan aparatur sipil negara. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.